bantuan keagamaan yang tadi kami bicara tadi. Dengan demikian hari ini kita akan dapat banyak fakta yang kita harus lihat. Ini aku kerjakan. Saya diberi tadi tiba saya sempat tolong disampaikan ya. Masyarakat kita khususnya orang asli Papua masih dalam kondisi tanda petik terbelakang. Saya mas berenang di atas minyak, tapi bukan kami punya. Bagaimana nasib orang asli Papua 5 tahun? Aturan undang-undang bilang begini, kita tidak bisa bikin apa-apa. Pada orang tidak menyadari bahwa di Papua berlaku yang namanya otonomi. Saya juga akan kasih lihat bagaimana rapor kerja dari teman-teman di kabupaten kota selama 4 tahun. Kami baru saja selesai rakerkesda, kami bisa kasih lihat Bapak Ibu. Tidak baik di sini. Ada WC, ada kampus untuk mereka bisa buang air besar dan tidak buang di sana. Kita itu tidak terkonsentrasi. Penduduk kita bersifat otomatis. Petugasnya juga harus bergerak. Makanya kita bilang mobile clinic yang satu memperburuk kondisi yang harus. Lanjut. Tentang manajemen dan organisasi. Leadership. Kadang-kadang saya bilang sama teman-teman. Mengapa bisa terjadi ini perlu karena uang itu untuk membangun itu tidak cukup. Jadi satu-satunya cara 5 tahun dan kondisinya mau kerja apa, pusat kerja apa, proyek sekundar. Pilihannya ada 2, pergi kemana. Begitu. Jadi belum ada keputusan sehingga cepat dalam 3-4 tahun bisa selesai. 17 dapat 8 miliar. Memang tidak bisa semuanya, tapi ada penelitian. Akhirnya itu yang ada sekarang, ya, alat yang oksigen. Jadi semua orang ada. Jadi ini yang perlu dipikirkan bersama-sama. Kalau kita lihat di situ, Lapago, daerah selimbangan kita, sebagian besar masih dia harus menampung dari kabupaten-kabupaten bisa siapkan. Kemudian bermasalah di imigrasi, dinas kesehatan. Jadi kalau ada apa-apa dengan dia, tanya di dinas kesehatan. Kami sudah kasih keluar surat tugas bahwa dia karena basicnya dia seorang perawat, maka sampaikan bisa Pak. Yang tergantung bapak-bapak dorong kasih masuk surat dan siapkan dana. Saya berharap dalam bulan-bulan ini supaya bisa masuk sehingga. Jadi kalau 2019 dapat 2019 harus masuk sekarang supaya langsung bisa direncanakan. Budgetnya bertambah. Apakah memang ada penggunaan? Terus penggunaan untuk apa saja sehingga terjadi penambahan anggaran? Saya menjelaskan kepada yang mulia di MRP tentang apa yang selama ini kami sudah kerjakan. Pada pertemuan kali ini kami menjelaskan tentang pertama satu program prioritas yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Papua khususnya menyangkut tentang Kartu Papua Sehat. Kami menjelaskan kepada anggota MRP tentang apa dan bagaimana Kartu Papua Sehat tersebut, bagaimana penyaluran dana, bagaimana pertanggungjawabannya, apa saja yang dikerjakan dan dari penjelasan-penjelasan yang kami sudah sampaikan ada feedback yang luar biasa tentang perbaikan-perbaikan ke depan menyangkut tentang pelaksanaan program. Semua berkomitmen ke depan Kartu Papua Sehat akan terus dilaksanakan, tetapi perlu ada perbaikan-perbaikan dengan bermuara pada layanan kesehatan khususnya kepada orang asli Papua akan jauh lebih baik. Demikian. Strategi seperti apa yang akan dibuat untuk layanan kesehatan secara baik kontinu kepada orang Papua? Pertama, kita akan memperkuat pelayanan kesehatan, baik itu layanan kesehatan dasar yang pembiayaannya berasal dari dana 15% dari 80 yang diberikan kepada kabupaten kota. Kemudian yang kedua, untuk layanan kesehatan rujukan kita akan terus memperkuat pelayanan baik itu dalam sisi kualitas, menyangkut tentang peralatan, menyangkut tentang sumber daya manusia kesehatan, dan juga menyangkut tentang pembiayaan. Kita akan melakukan pemetaan yang lebih dalam menyangkut tentang pembiayaan-pembiayaan apa saja yang akan diberikan kepada masyarakat pengguna khususnya orang asli Papua.